Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Ini merupakan materi pertemuan ketujuh di mata kuliah Komunikasi Bisnis Internasional dan masih berkaitan dengan komunikasi dalam organisasi, di mana pada pertemuan ketujuh ini lebih mengerucut lagi, yakni berkaitan dengan pengorganisasian dan revisi pesan bisnis. Harapannya setelah mempelajari materi ini, saudara dapat mengetahui, memahami, dan mempraktekkan bagaimana mengorganisasikan sebuah pesan bisnis dan juga merevisi pesan bisnis. Untuk PowerPoint ini disampaikan atau dibuat oleh Ibu Eka Septiarini dengan email ekaseptiarini@mnunjani.ac.id. Yang pertama tentang pengorganisasian pesan bisnis, nanti akan disampaikan beberapa hal tentang bagaimana pengorganisasian pesan bisnis. Kita mulai saat ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa saja penyebab pesan-pesan tidak terorganisasi dengan baik, sehingga dampaknya ini akan membawa pada efektif dan efisiensinya pesan, ya, penyampaian pesan komunikasi. Yang pertama penyebabnya adalah karena pesan komunikasi tersebut itu bertele-tele, ya. Terlalu banyak kalimat yang tidak dibutuhkan, eh, kalimat yang menjadi pendukungnya terlalu banyak sehingga audiens terlalu menghabiskan waktu, membutuhkan waktu yang cukup banyak dan juga tenaga, ya, pengorbanan artinya lebih banyak sehingga eh, bisa diminimalisir kita sesuai dengan yang penting-pentingnya saja atau tidak bertele-tele, ya. Lalu yang kedua, memasukkan info tidak relevan, ya. Artinya ketika kita memberikan pesan yang tidak ada kaitannya dengan ide pokok, maka itu menjadi pesan tidak terorganisir dengan baik. Kemudian ide-ide yang tidak logis, ya, tidak masuk akal, tidak sesuai dengan tujuan perusahaan, tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari sebuah jabatan. Nah, ini akan menjadi tidak logis. Lalu yang keempat, informasi penting tidak tercakup dalam bahasan. Artinya ide pokoknya tidak ada. Berikutnya adalah bagaimana mengorganisasi pesan-pesan bisnis yang baik. Nah, ketika tadi kita mengetahui penyebab pesan itu bertele-tele, maka solusinya adalah kita harus membuat subjek dan tujuan yang jelas, ya. Perihal apa yang akan disampaikan, ide pokoknya apa, ya. Kemudian topiknya apa, sehingga yang kemudian harus kita jelaskan, kita bisa membuat informasi lebih lanjut mengenai tujuannya dari topik tersebut, tujuannya apa harapannya yang diharapkan oleh komunikator dan disampaikan kepada komunikan. Lalu yang kedua, ketika pesan penyebabnya itu tidak terorganisir, memasukkan info yang tidak relevan, maka kita sebaiknya harus memberikan informasi yang relevan. Artinya sangat penting ketika saudara akan membuat pesan secara tertulis, ya, ataupun yang tidak tertulis, membuat skrip atau draft sehingga bisa meminimalisir informasi yang tidak relevan atau hanya memasukkan informasi yang relevan saja. Yang ketiga berkaitan ketika penyebab tidak terorganisir, ide tidak logis, maka ide-ide itu perlu dikelompokkan, ya, mana menjadi kelompok yang umum, kemudian yang mana juga menjadi kelompok yang khusus, dan nanti disajikan secara logis, runtut dari satu divisi ke divisi lainnya kalau berkaitan dengan antar divisi, atau runtut dari satu uh, sebab, ya, ke akibatnya, gitu ya, sehingga nanti pesan yang disampaikan akan alurnya akan tepat dan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Lalu solusi yang keempat, mencakup seluruh informasi yang penting. Itu menjadi solusi ketika pesan tidak terorganisir dengan penyebab informasi penting tidak tercakup dalam bahasan. Jadi yang dimaksud dengan mencakup seluruh informasi penting itu artinya kita perlu memperhatikan subjek tadi, tujuan yang jelas, audiensnya juga, kemudian media yang dipilih sehingga kita mengetahui keseluruhan informasi yang penting yang kemudian akan kita sampaikan, ya. Oke, berikutnya adalah
Mengapa pesan harus disusun dengan baik? Yang pertama, agar pesan itu ya disampaikan oleh komunikator bisa dipahami oleh audiens ya, membantu audiens memahami suatu pesan dengan baik. Ketika disampaikan dengan baik dengan cara media yang baik dan kemudian disampaikan dengan konteks yang baik, maka dapat dipahami, instruksi dapat dikerjakan, dilaksanakan. Yang kedua, dapat juga membantu audiens menerima suatu pesan ya. Tidak terjadi miscommunication, tidak terjadi kesalahpahaman dari audiens karena pesan yang disampaikan itu memang berkaitan dengan tugasnya ketika kita menyampaikan pesan kepada bawahan gitu ya, atau eh, pesan itu dapat diterima oleh misalnya atasan ketika kita memberikan laporan ya, konteksnya adalah laporan. Kemudian kita juga harus susun pesan itu dengan baik. Yang ketiga, untuk menghemat waktu. Kita tidak perlu menjelaskan secara tadi yang bertele-tele, sesuai dengan pokoknya saja, sehingga kita bisa menghemat waktu. Dan yang keempat, disusun agar mempermudah pekerjaan komunikator. Pekerjaan kita sebagai yang mengkomunikasikan informasi, tugas, dan lain-lain tersebut ya. Berikutnya, kita masuk kepada pengorganisasian pesan. Yang pertama, bahwa pengorganisasian pesan ini erat kaitannya dengan penyusunan kata. Ya, penyusunan kata, memilih kata yang bisa dipahami, yang bisa dicerna dengan baik oleh audiens. Kemudian kalimat juga, penyusunan kalimat sesuai gitu ya, beruntut dari yang masalah umum ke masalah khusus, atau juga dapat yang dari masalah khusus ke masalah umum, tergantung bagaimana sudut pandang kita yang akan menyampaikan, dan juga kita menyusun paragrafnya sehingga dari ide pokok satu ke ide pokok yang lainnya dapat disampaikan dengan baik. Itulah pengorganisasian pesan. Lalu yang berikutnya, pesan diorganisasikan dengan baik apabila kata, kalimat, dan juga paragraf yang digunakan adalah sederhana ya. Lebih baiknya sederhana, kita bisa mengembangkan dengan komunikasi lisan dan mudah dimengerti ya oleh para audiens dan dapat dilaksanakan. Ini yang paling penting, dapat dilaksanakan. Pemahaman audiens penting, pelaksanaan oleh audiens penting. Yang berkaitan komunikasi itu berkaitan dengan perintah atau pelaksanaan tugas gitu ya. Lalu yang ketiga, bahwa pesan perlu diorganisir itu dengan tujuan untuk mencapai tujuan dan respon dari audiens yang sesuai dengan harapan komunikator. Kita mengharapkan bahwa yang diberikan pesan melaksanakan tugas, lalu bawahan tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan harapan kita. Nah, itu yang kita harapkan gitu ya. Atau yang komunikan, di mana kita berikan informasi lalu dia melaksanakan atau menyampaikan pesan lanjutannya atau memforward pesan gitu, lalu kemudian dia melaksanakan, dan itulah yang kita inginkan. Artinya pesan kita sudah efektif ya disampaikan kepada audiens. Nah, sekali lagi, jadi pengorganisasian pesan ini berkaitan dengan penyusunan kata, kalimat, paragraf ya, antar ide pokok begitu. Kemudian juga sederhana agar mudah dipahami, dan harapannya bisa mempermudah para komunikator untuk menerima feedback yang benar dari audiens. Berikutnya, dalam perorganisasian ini ada pengorganisasian pesan-pesan melalui outline ya. Pengorganisasian pesan-pesan melalui outline ini terbagi menjadi dua, ada mendefinisikan dan mengelompokkan ide caranya, lalu cara yang kedua menentukan urutan dengan rencana organisasional. Untuk cara yang pertama, yakni mendefinisikan dan mengelompokkan ide, kita harus memilih, mencari, lalu merumuskan dan menulis keseluruhan ide-ide pokok ya. Kemudian juga kita menurunkan poin-poin pendukung yang penting dari ide pokok tersebut, dan juga menambahkan ilustrasi dengan bukti-bukti, dengan contoh-contoh. Itu yang dimaksud dengan mendefinisikan dan mengelompokkan ide. Ada cara kedua, yakni menentukan urutan dengan rencana organisasional.
di mana ini terdiri dari pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Untuk pendekatan langsung itu disebut juga deductive approach. Ciri-cirinya ini dimuat pertama kali oleh pertama-tama harus kita memiliki ya sebagai komunikator, yaitu ide pokoknya. Dari ide pokok kita kuatkan dengan bukti pendukung, dengan fakta, dengan data yang ada, informasi yang valid begitu. Dan kemudian juga ciri yang kedua adalah reaksi audiens, ya, itu cenderung positif dan menyenangkan. Kelebihan dari pendekatan langsung ini, kita dapat menghemat waktu pembaca atau audiens. Lalu kedua, menetapkan pola pikir yang tepat. Ini mohon maaf ada typo ya. Dan juga mencegah frustasi dari audiens karena terlalu banyak mendengar informasi yang bertele-tele atau tidak penting. Kedua, pendekatan tidak langsung atau inductive approach, di mana ciri-cirinya sama, ada dua. Yang pertama adalah bukti pendukung, baru dikuatkan dengan ide pokok ya, induktif. Jadi pendukungnya terlebih dahulu, khususnya dulu ya, baru ke umumnya, ide pokoknya ya. Nah, untuk reaksi audiens seperti ini adalah komunikasi yang bisa dilakukan oleh kita, di mana ketika kita akan mendapatkan reaksi audiens yang cenderung negatif atau merasakan tidak nyaman atas komunikasi kita. Nah, kelebihannya yang pertama, dengan kita membuat kalimat atau menyampaikan kata dari bukti pendukung lalu ke ide pokok, maka merasakan oleh audiens itu kelebihannya kita menghargai perasaan audiens. Kita menyampaikan sesuatu kabar yang negatif, tapi kita terlebih dahulu menyampaikan penyebab dan alasannya, poin-poinnya, lalu yang ide pokoknya apa disampaikan. Nah, itu kita menghargai pesan audiens. Yang kedua, mendorong penerimaan yang baik dari audiens. Maksudnya adalah tentu kita berharap komunikan itu atau audiens bisa memberikan feedback yang baik sekalipun kita menyampaikan informasi atau pesan yang negatif. Artinya pesan yang cenderung reaksinya akan negatif dari audiens, atau audiens tidak merasa nyaman atau tidak merasa senang. Tetapi di dalam pesan yang muatannya negatif, kita juga harus bisa menerima, mengarahkan audiens itu ya menerima informasi kita. Nah, yang dimaksud dengan mendorong penerimaan yang baik itu adalah bahwasannya audiens bisa menerima informasi sekalipun bermuatan negatif. Yang ketiga, meminimalkan reaksi negatif tersebut. Ya, entah itu reaksi emosional yang muncul, kemudian misalkan walk out ketika rapat, misalkan begitu ya, atau interupsi dengan emosional yang kuat. Nah, itu yang kita tidak inginkan, sehingga ya kembali ke tadi bahwa kita menyampaikan dari alasannya terlebih dahulu, poin-poin terlebih dahulu ya, itu sebagai bukti pendukung lalu ide pokok. Contoh begini, ketika ada mahasiswa mendapatkan nilai D misalkan begitu ya, maka seyogianya misalkan terjadi di kelas Bapak ini, lalu Bapak menyampaikan, sebaiknya Bapak tidak langsung menginformasikan bahwa saudara mendapatkan nilai yang D. Lalu alasannya. Nah, sebaiknya dimulai dari alasannya dulu. Bapak akan mengajak untuk mengingat kembali ya, bahwasannya yang bersangkutan bagaimana dalam kehadirannya, bagaimana dalam keaktifan di kelas, bagaimana dengan tugas yang dikumpulkan, bagaimana kuis yang diikuti, dan bagaimana dengan ujian yang diikuti dan bagaimana nilainya, semuanya itu. Lalu akhirnya mengerucut kepada ide pokoknya adalah pemberian nilai yang sesuai dengan pencapaiannya, yakni yang kurang, yaitu C atau D. Nah, misalkan seperti itu ya. Itu yang dimaksud dan contoh dari pengorganisasian pesan-pesan melalui outline. Berikutnya adalah memilih antara pendekatan langsung atau pendekatan tidak langsung. Kita akan sama-sama bedah di mana di sini ada pendekatan langsung. Reaksi penerimanya ini yang namanya juga pesan bermuatan positif, berarti audiensnya ingin sekali mendengarkan, ingin sekali menerima,
ingin sekali membaca begitu ya, adanya ketertarikan, kesenangan begitu, tapi ada juga yang netral. Sedangkan pendekatan tidak langsung kita gunakan pada reaksi penerima yang akan tadi cenderung tidak senang, cenderung tidak tertarik dan tidak mau. Lalu yang kedua, pendekatan langsung untuk pembukaan pesannya kita bisa mulai dengan ide pokok, lalu kepada permintaan dari kita kepada audiens dan juga berita baik gitu ya. Untuk pendekatan yang tidak langsung mulai dari pernyataan netral ya, tidak bermuatan positif dan negatif begitu, sebagai transisi dari satu alasan ke alasan berikutnya, dari berita yang buruk yang satu ke berita buruk yang lainnya gitu ya. Kemudian mulai dengan pernyataan atau pertanyaan yang dapat menarik perhatian. Misalkan saudara dalam sebuah briefing pagi, namun di awal minggu saudara ingin menyampaikan bahwa performa minggu lalu tidak terlalu baik. Nah, maka mulai dari pernyataan kita mengajak kepada audiens gitu. Selamat pagi, bagaimana penjualan kita minggu kemarin? Ya, pertanyaan itu untuk menarik perhatian audiens sehingga semuanya bisa berpikir, semuanya bisa konsen, semuanya akan tahu tentang apa yang akan disampaikan karena karyawan sudah berbicara di dalam komunikasi informal sebelumnya, begitu ya, tentang performa kinerja organisasi. Lalu isi pesan. Bagi pendekatan langsung, isi pesan itu berikan detail-detail yang diperlukan oleh audiens sehingga audiens bisa memahami, memberikan catatan yang positif, kemudian catatan itu menjadi catatan yang baik untuk di masa yang akan datang, untuk dilakukan hal yang sama minimal atau ditingkatkan gitu ya, sehingga meningkatkan kinerja organisasi. Untuk isi pesan yang pendekatan tidak langsung, berikan alasan untuk menjelaskan jawaban yang negatif. Kita berikan alasan-alasannya. Misalkan target penjualan resto tidak sesuai dengan target, maka kita berikan penjelasan. Dalam pandemi ya, kemudian misalkan masih PPKM, kemudian ekonomi juga cenderung turun secara umum, kemudian harga pokok juga semakin berat, artinya ada asumsi di masyarakat bahwa makan di resto kita akan ya harganya juga lebih mahal gitu ya. Jadi alasannya dulu disampaikan. Kemudian sampaikan berita buruk dan berikan saran. Jadi tidak berhenti pada berita buruknya tapi dilanjutkan dengan saran yang positif dari saudara sebagai pimpinan. Sehingga masih ada harapan, masih ada semangat ya untuk memotivasi bawahan. Dan bangkitkan minat penerima, bangkitkan penerima audiens gitu ya. Bangun keinginan untuk mengikuti arahan saudara sebagai leader untuk mencapai kinerja perusahaan yang sudah dicanangkan. Ya. Penutupan pesan bagi pendekatan langsung itu tutup komentar yang menyenangkan, yang memberikan motivasi, memberikan semangat ya untuk bisa diraih kembali bahkan lebih baik di pertemuan atau eh, di pencapaian di waktu yang akan datang. Namun penutupan pesan bagi pendekatan tidak langsung tutup dengan ramah. Kenapa? Karena mau tidak mau kita sudah menerima hal yang negatif. Tidak mungkin penutupan pesan dengan kata-kata yang tidak ramah, bisa demotivasi, bisa tidak semangat, bisa lebih jauhnya mungkin ada karyawan yang tidak kuat lalu kemudian mengajukan resign, labor turnover semakin tinggi, masalah akan semakin besar ya. Lalu mintalah untuk melakukan tindakan ya dari saudara sebagai pimpinan, minta para leader yang di bawah Anda, kemudian minta para staff yang di bawah tanggung jawab Anda untuk melakukan tindakan sehingga kita sama-sama mengevaluasi, memperbaiki capaian organisasi yang belum sesuai dengan harapan. Semuanya bergerak ke arah yang lebih positif gitu ya. Berikutnya bentuk organisasi pesan berdasarkan kemungkinan reaksi audiens. Yang pertama ini adalah permintaan langsung atau direct request ya. Nah, di dalam permintaan langsung atau direct request ini ya, pesan bisnis itu bisa contohnya terjadi atau ada pada surat atau memo ya. Nah, surat dan memo ini
biasanya berisi ya langsung pada poin-poin yang dituju ya. Dan ini tepat untuk audiens yang diperkirakan positif, tertarik begitu ya, sebaiknya dengan pendekatan langsung. Oke. Lalu berikutnya bentuk organisasi pesan berdasarkan kemungkinan reaksi audiens yang pesan rutin ya, pesan yang disampaikan setiap hari lewat briefing, rapat dan lain sebagainya. Lalu good news atau goodwill, ini masih yang positif-positif. Bahwasannya pesan itu disampaikan secara berkala ya. Kemudian pesan good news, good or goodwill ini berita baik, isinya yang positif dan sebaiknya menggunakan pendekatan langsung ya, pendekatan langsung. Nah, untuk pesan yang bad news, tentu ini pesan yang tidak menyenangkan dan ini akan munculnya potensi kecewa. Dia berdampak pada bawahan Anda atau atasan Anda sebagai komunikan dan ini perlunya melakukan pendekatan tidak langsung. Lalu pesan persuasif, tujuannya ini adalah untuk membujuk karena penerima diperkirakan tidak tertarik pada pesan tersebut. Ya, saudara harus bisa mengetahui ketika komunikan itu apakah dia akan bereaksi positif, negatif, atau tidak tertarik, gitu ya. Oke, nah untuk reaksi yang dimana sekiranya saudara bisa memprediksi bahwa audiens itu tidak tertarik dengan pesan Anda, saudara lebih baik menggunakan pendekatan yang langsung. Kesimpulannya, bahwa lebih banyak komunikasi ya, bentuk organisasi itu pendekatannya dengan pendekatan langsung. Namun pendekatan tidak langsung bisa kita gunakan dalam pesan yang bad news, ya, pesan yang tidak baik, yang bisa mengecewakan para audiens, atasan, atau bawahan, atau rekan sejawat. Ya, itulah bentuk organisasi pesan berdasarkan kemungkinan reaksi audiens. Berikutnya adalah mengidentifikasi dan juga mengelompokkan ide. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, bahwasannya untuk menyampaikan pesan yang cenderung negatif atau akan memiliki muatan negatif, sehingga reaksi dari audiens juga akan negatif, maka kita perlu menyampaikan di balik yang ini ya, bukti-buktinya, alasan umum, lalu ide pokok. Dan ini pola yang ini digunakan untuk yang pesan positif ya. Ide pokok yang dulu disampaikan, lalu kemudian beberapa alasan umum yang mendukung dari ide pokok tersebut, lalu kepada bukti-buktinya. Ya, ini contoh pola untuk mengidentifikasi pengelompokan ide. Nanti akan Bapak contohkan apa saja ide pokok, alasan umum, dan bukti-bukti tersebut ya. Berikutnya ini dia dalam menentukan ide pokok atau yang di atas tadi ya. Yang pertama, semua pesan bisnis memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Kita harus memahami terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, subjek yang luas atau topik dari setiap pesan bisnis itu perlu kita padatkan ya, menjadi satu ide pokok pernyataan spesifik mengenai topik pesan ya. Bila pesannya terlalu panjang dan kompleks yang dibicarakan, maka buat outline. Kita perlu juga membayangkan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga pesan yang akan kita sampaikan terasa memiliki alur yang tepat, yang baik begitu ya. Lalu menuntut penyampaian ide-ide secara lebih sistematis dan juga efektif dan juga efisien. Susunan suatu outline itu digolongkan menjadi ide pokok, di mana ide pokok itu ya adalah yang menjadi inti atau tema sentral pesan ya, atau gagasan utamanya. Dan poin pendukung itu sebagai ide pendukung dari ide pokok. Bisa juga dikatakan sebagai ide atau penguat gitu ya, poin penguatnya. Dan yang ketiga adalah ilustrasi atau contoh-contohnya. Dipolakan yang seperti ini ya, bukti-bukti. Oke. Ilustrasi ini berupa bukti yang berhasil dikumpulkan oleh saudara sebagai komunikator ya.
Ini contoh bagaimana kita menetapkan ide pokok. Yang pertama ada kolom tujuan umum, tujuan khusus, ya, contoh topik dan contoh ide pokoknya. Yang pertama adalah tujuan umum, itu kita akan memberikan informasi. Sekali lagi, memberikan informasi artinya komunikasi satu arah. Ya, tujuan khususnya memberitahu cara membuat berkas klaim asuransi. Sekali lagi, untuk yang efektif dan efisien kepada audiens Anda sampaikan. Topiknya adalah klaim asuransi. Maka ide pokoknya adalah penyimpanan berkas yang tepat. Kuncinya di sana, yang tepat akan menghemat waktu dan uang perusahaan. Ya, karena saudara digaji kalau terlalu banyak kinerja saudara yang tidak terlalu tidak terlalu penting memakan waktu jam kerja perusahaan, itu adalah biaya perusahaan, ya. Yang kedua, tujuan umumnya adalah membujuk, ya, atau persuasif. Tujuan khususnya adalah meminta manajer menyetujui kenaikan anggaran penelitian dan pengembangan atau litbang. Topiknya maka anggaran litbang, ya. Ide pokoknya yaitu para pesaing, kita bisa menyampaikan kepada manajer bahwa para pesaing membelanjakan dana yang lebih banyak untuk lead bank dari perusahaan kita, daripada perusahaan kita. Jadi kita mengcompare, membandingkan. Harapannya anggaran lead bank akan disesuaikan. Ya. Berikutnya adalah kolaborasi. Tujuan umum. Tujuan khususnya adalah kita menghimpun ide-ide untuk sistem insentif, ya, dari berbagai pihak. Topiknya pembayaran insentif. Ide pokoknya maka kita bisa membicarakan dengan mengkaitkan gaji dengan laba, ya. Kemudian memotivasi karyawan dan juga mengurangi kompensasi di tahun-tahun yang sulit. Nah, itu ide pokoknya. Itu menurut Bovie and Thiel tahun 2007. Berikutnya, bagaimana cara kita memformulasikan pesan. Memformulasikan pesan terlebih dahulu perlu dipahami bahwa memformulasi pesan itu adalah proses penyusunan naskah bisnis, atau bisa dikatakan dengan draft atau script gitu ya. Penyusunan naskah kita perlu perhatikan 2 poin. Pertama, nada, kedua, gaya apabila komunikasi pesan oral, ya. Gaya berarti berkaitan dengan kita bagaimana dalam penggunaan kata-kata di dalam kalimat pesan tertulis, ya. Lalu termasuk juga kata-kata yang kita gunakan dalam pesan langsung oral, ya. Gunakan kata-kata yang tepat, yang baik, bisa dipahami, sederhana, kemudian kalimatnya yang sesuai, dan paragraf yang terarah, teratur dari satu ide pokok ke ide pokok lainnya untuk mencapai nada yang tepat, dan akhirnya nanti kita mencapai kesan yang baik secara keseluruhan. Lalu nada, gaya dapat diubah-ubah. Yang dimaksud gaya di sini adalah nadanya, ya, untuk menciptakan nada sesuai dengan peristiwa. Tentu peristiwa ketika kita terjadi berita negatif yang marah tentu akan berbeda dengan yang senang. Cara penyampaiannya pun akan beda, ya, akhirnya berpengaruh terhadap nada yang digunakan, begitu ya. Nah, itu gaya dan nada digunakan dalam penyusunan naskah. Pemilihan kata yang tepat yang seperti apa? Gunakan kata yang familiar atau dikenal banyak orang, ya, dan sesuai dengan pendidikan dan juga pengalaman audiens. Itu yang harus menjadi kunci utama ketika kita menjadi komunikator, mengetahui siapa audiens. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana mengevaluasi audiens, ya, mengevaluasi, menilai, begitu, menganalisis. Nah, kita gunakan berikutnya kata-kata yang sesuai dengan audiens kita. Lalu pilihan kata yang tepat yang berikutnya adalah pilihlah kata-kata yang singkat dalam menyampaikan pesan bisnis, ya, dan hindari kata-kata yang bermakna ganda atau multitafsir. Gitu. Berikutnya, dapat juga rumusnya menghilangkan kata atau caranya menghilangkan kata dan ungkapan yang tidak perlu. Ini mohon maaf beberapa typo, ya, yang tidak perlu. Seperti contohnya begini, ada
Ini kalimat yang kita perlu hindari, kita belajar di sini dan bisa kita gunakan yang efisien. Contohnya kalimat pada kejadian dari begitu, maka bisa diganti dengan pada, ya. Kemudian kata sebelum memulai dari kita bisa gunakan sebelum, cukup. Pada saat sekarang ini kita bisa gunakan sekarang. Mempunyai kemampuan untuk kita bisa gunakan dapat. Ada juga kata yang karena kenyataan bahwa cukup dengan karena saja. Dan hingga pada saat itu ketika, ya. Oke. Lalu gunakan kata pendek dan hilangkan kata yang berlebihan. Contohnya ada beberapa kalimat yang bisa kita hindari seperti ini. Dalam tahun sebelumnya, perusahaan mempercepat operasi produktif yang lebih efisien. Tahun lalu, perusahaan mempercepat operasi. Berikutnya, dia pergi ke perpustakaan dengan tujuan belajar yang lebih efisien. Dia ke perpustakaan untuk belajar. Dan yang terakhir, perusahaan menaikkan gaji sehingga dia dapat memperbaiki semangat kerja. Kita bisa gunakan lebih efisien. Perusahaan menaikkan gaji untuk memperbaiki semangat kerja, motivasi kerja. Ya, contohnya. Nah, lalu bagaimana cara mengembangkan paragraf? Ya, dari satu ide pokok ke ide pokok lainnya. Pertama, pendekatan paragraf, kita akan belajar, lalu pengembangan dan juga pemusatan ide. Yang pertama, pendekatan paragraf ini kita bisa gunakan induktif atau deduktif. Kalau induktif, kita bisa gunakan kalimat-kalimat alasan, lalu kita ambil kesimpulan dari kalimat alasan yang sudah kita paparkan. Dan yang deduktif, kita bisa mulai dari kesimpulan, lalu dibuatkan alasan-alasan yang sesuai. Yang kedua, pengembangan paragraf. Yang dalam pengembangan paragraf, kita bisa melakukan ilustrasi, ya, yakni memperjelas ide pokok dengan satu gambaran yang tepat, ya. Perbandingan, ya, atau komparasi. Ini adalah uraian persamaan dan perbedaan dari satu objek ke objek lainnya. Dan klasifikasi. Kita pecahkan ide umum, ya, sesuai dengan kategori yang lebih spesifik, dan juga pembahasan lebih lanjut mengenai pemecahan masalah tersebut. Dan yang ketiga, cara mengembangkan paragraf ini bisa dalam pemusatan ide, di mana ada yang dilakukan dengan cara pemusatan ide tunggal, yaitu pemusatan ide tunggal ini sebagai kesatuan ide yang utuh, gitu ya. Lalu kemudian Anda jabarkan dengan beberapa alasan. Dan juga Anda bisa gunakan kata transisi, kata ganti. Ya, ini sehubungan dengan bahwa saudara akan menyampaikan beberapa poin, beberapa kalimat, dan transisi ini sebagai penghubung antar kalimat. Ya. Berikutnya adalah revisi pesan bisnis. Ini poin yang kedua yang kita pelajari di pertemuan yang ketujuh, bahwasannya hal yang penting kita mempelajari revisi pesan bisnis, namun seperti apa yang baik, kita lihat. Yang pertama, ini menjadi hal yang diperlukan, urgensitasnya tinggi. Ya, kita mulai dari yang sebelah kanan, hanya sedikit penulis yang bisa menghasilkan sebuah tulisan yang memuaskan versi pertama. Dan dalam hal ini juga mohon maaf banyak yang typo, ya. Maka dengan demikian perlu adanya revisi atau peninjauan ulang atau penyempurnaan, ya. Ini sebagai bentuk antisipasi kesalahan ketik seperti dalam halnya materi ini atau kekurangan lainnya, ya. Berikutnya, revisi pesan bisnis yang tertulis. Kita yang pertama bisa melakukan penyuntingan pesan atau editing. Yang pertama bisa kita lakukan adalah penulisan draft, ya, penulisan kasar terlebih dahulu, ide-ide pokoknya, ide pendukung bisa dituliskan di sana, namun juga dengan memperhatikan belum memperhatikan gaya nada, sehingga Anda bisa melakukan fokus pemilihan kata nada di penulisan cara yang kedua, ya, setelah draft ini selesai. Lalu saudara bisa telaah kembali, ya, isi pesannya, Anda review, dan kalau ada masih kekurangan, Anda bisa melakukan perbaikan dari sudut isi, kemudian gaya bahasa, organisasi, dan juga format, ya.
Nah, dalam penyuntingan pesan editing ini kita juga bisa melakukan evaluasi isi ya tadi organisasi pesan dengan cara diawali dengan membaca cepat atau skimming ya. Pusatkan perhatian pada isi dan organisasi juga format pesan. Sudah sesuai dengan pedoman organisasi atau tidak ya. Lalu meninjau ulang gaya dan kemudahan pembacaan ya, sehingga ini saudara bisa melihat dari sudut pandang audiens nanti ya. Lalu yang kedua, menulis atau membaca ulang pesan. Hindari penulisan ulang dalam sebuah penyampaian pesan bisnis dan mengirimkan pesan atau dokumen pada saat akhir yang dibutuhkan. Ini well prepare memang penting. Menulis ulang pesan, fokus pada setiap kata dan kalimat yang memang Anda temukan ada pengulangan, dan kata atau ungkapan yang tidak perlu sebaiknya dihapuskan saja. Lalu cara ketiga, saudara dalam editing bisa memproduksi pesan yang menarik, sehingga yang tadinya kurang menarik menjadi lebih menarik dan lebih efektif. Caranya adalah pemakaian desain konsisten, ya ini juga menjadi ciri khas Anda sebagai penulis atau pembicara, dengan memperhatikan margin, jenis huruf, keseimbangan ruang antar teks, gambar, dan lain sebagainya. Itu bisa kita dengan gaya kita sendiri sebagai penulis ya, atau juga mengikuti pedoman dari perusahaan jika kita diberikan tugas membuat surat, memo, proposal, PowerPoint, dan lain sebagainya ya. Dan juga untuk memproduksi pesan agar menarik ini, pilihlah kata-kata yang sederhana, yang tidak terlalu banyak sentuhan dekoratif. Ya memang kalau di luar negeri lebih menyukai hal-hal yang simple ya. Yang keempat, kita juga setelah memperbaiki, kita bisa mencetak dan mendistribusikan pesan ya dengan cara print preview kalau menggunakan komputer ya, karena what you see is what you get ya. Pastikan nomor halamannya benar, gambar, margin juga sudah oke, lalu kita bisa cetak dan kita bisa distribusikan. Nah, untuk revisi pesan yang lisan sebetulnya memang agak sulit karena apa yang sudah kita sampaikan tidak bisa sebetulnya ditarik kembali begitu ya. Namun dalam komunikasi bisnis ini juga hal yang wajar bisa dilakukan karena tidak ada manusia yang sempurna tadi. Bahkan sekalipun dalam komunikasi tentu ada kesempatan untuk salah gitu ya. Maka cara merevisinya untuk lisan disampaikan saat rapat ya, saat publik memperhatikan saudara ya, atau dalam pertemuan bisnis, atau bisa di dalam negosiasi atau pada saat presentasi bisnis. Dan juga untuk revisi pesan bisnis dalam lisan ini juga perlu outline, kerangka dasar mengapa saudara memperbaiki ini, sehingga mulai dari alasan, poin-poin, dan kemudian ide utamanya saudara menyampaikan permohonan maaf ada kesalahan informasi, lalu Anda bisa merevisi ya. Ini perlu hal substansi pesan yang disampaikan ya, saudara artinya perlu memvalidasi dulu pesan yang akan saudara perbaiki itu pesan yang mana dan diperbaiki dengan pesan yang seperti apa ya. Dan lalu kemudian ketiga adalah editing ya, substansi pesan, saudara sudah mendapatkan pesan yang valid, lalu diorganisasikan pesannya dan gaya penulisan juga. Ini ketika saudara memerlukan skrip dalam penyampaian lisan, Anda bisa memperbaikinya ya. Yang dimaksud dengan substansi pesan, ini Bapak sampaikan lebih lanjut bahwa ini inti pesan sudah tercantum atau tidak. Ya, ide pokoknya. Data pendukungnya sudah ada atau tidak. Maka dibutuhkan tabel, grafik, bagan, audio atau audio visual untuk mendukung pesan revisi Anda ya. Yang kedua, pengorganisasian pesan itu perlu kita membuka, baru menyampaikan substansi pesan yang tadi, lalu kita tutup ya pesannya. Gaya bahasanya, ambil gaya bahasa yang lebih menarik, yang lebih dinamis, namun juga kita perlu memperhatikan penyampaian yang lebih santai, luwes, dan tidak monoton gitu ya. Lalu pemilihan kata yang tepat adalah kata yang sudah familiar, yang sudah dikenal, sudah dipahami oleh para audiens, dan kata yang singkat, sederhana, hindari kata yang bermakna ganda ya. Lalu apa itu revisi? Seperti halnya
Kacamata yang dikonsumsi untuk berenang di kolam renang ini dirancang oleh divisi R&D di bawah pengawasan rezim Padam Sanjaya pemilik perusahaan ini. Nah, ini saudara silakan sebagai keaktifan seperti apa ketika pesan ini akan direvisi. Silakan dimasukkan ke dalam kolom komentar di Google Classroom, menyampaikan nama dan NIM, revisinya seperti apa, nanti Bapak akan tulis sebagai nilai keaktifan. Demikian informasi dan juga materi di pertemuan yang ketujuh, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila banyak ketikan yang salah, banyak kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Ditutup dengan hamdalah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.